Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini bukan membahas pembahasan dari kuis elastisitas kemarin yang sudah kalian kerjakan. Nah, silakan untuk pembahasan kali ini kalian sambil buka soalnya yang kemarin ya. Jadi nanti biar tahu bagaimana cara mengerjakannya. Oke, Ibu bacakan. Ini kali ini pembahasan kuis elastisitas. Oke. Nah, untuk nomor 1 di sini diketahui sepotong kawat logam homogen memiliki panjang 140 cm. Berarti yang diketahui di sini panjang mula-mula 140 cm. Nah, kita rubah langsung jadikan meter ya. Itu 1,4 meter. Lalu luas penampang 2 mm persegi. Berarti A-nya itu 2 mm persegi. Sedangkan kalau luas penampang harus satuannya meter persegi ya. Jadi kalau dirubah itu 2 kali 10 min 6 meter persegi. Lalu kawat tersebut ditarik dengan gaya 100 Newton. Berarti F-nya itu 100 Newton. Ditarik sehingga bertambah 1 mm. Berarti nanti di sini ada panjang akhir bertambah 1 mm, itu berarti nanti panjang mula-mula ditambahkan dengan pertambahan panjangnya seperti itu ya. Nilainya 1 mm. Nah, panjang mula-mulanya 1,4. 1 mm nanti dijadikan meter dulu itu 0,001 meter. Sehingga kalau dijumlahkan itu 1,401 seperti ini ya, meter. Ini panjang akhirnya. Baiklah, lalu di sini yang ditanyakan adalah berapa modulus elastisitas bahan kawat logam tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah modulus elastisitas itu lambangnya E. Dalam modulus elastisitas itu nanti kan ada yang namanya pertambahan panjang atau delta L. Delta L itu diperoleh dari panjang akhir dikurangi panjang mula. Panjang akhirnya di sini ini 1,4 0,01, di sini berarti ditambah 1,401. Ini 1,401 dikurangi 1, berapa ini? Oke, 1,401 dikurangi 1,4 untuk panjang mula-mulanya, jadi nilainya pertambahan tadi ya 0,001. Oke, nah satuannya meter. Berarti modulus elastisitas itu persamaannya E sama dengan do tegangan dibagi regangan, dimana tegangan itu gaya dibagi luasan, regangan itu berarti pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Nah, berarti kalau dirubah di sini itu F per A dikalikan L0 per delta L. Nah, persamaannya akan seperti itu. Sehingga kalau kita masukkan nilai F-nya itu berapa F-nya? 100 per luasan penampangnya 2 kali 10 min 6. L0 panjang mula-mulanya 1,4. Delta L-nya ini 123 atau 10 pangkat min 3. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kalau misalkan min 6, min 3 itu min 9 ya. Ini 100 berarti 1 nolnya 2, 1 2. 140 per di sini 2 kali 10 pangkat min 9. Nah, kalau 14 bagi 2 sendiri itu kan 70. Nah, ini min 9-nya naik ke atas jadi kali 10 pangkat 9, atau modulus elastisitasnya berarti 7 dikali 10 pangkat 10. Nah, satuannya bagaimana? Satuannya berarti Newton per meter persegi, seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 2. Soalnya Ibu bacakan sebagai berikut. Kawat aluminium memiliki panjang 1 meter. Berarti di sini diketahui panjangnya itu 1 meter. Begitu ya. Terus ada jari-jarinya 0,5 mm. Berarti R ya, kalau jari-jari 0,5 mm kita rubah dijadikan meter.
yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 meter karena naik 3 ditambah nolnya 1. Terus apalagi yang diketahui, jika kawat ditarik dengan gaya 20 Newton, berarti F-nya 20 Newton. Tentukan nilai tegangan yang dialami oleh kawat tersebut. Berarti yang ditanyakan tegangan. Tegangan itu lambangnya Do, seperti ini ya. Nah, persamaan dari tegangan itu merupakan perbandingan antara gaya dan luas penampang. Nah, di sini gayanya sudah ada 20 tapi luasannya belum ada. Karena luasan ini kita melihat yang diketahui ada jari-jari. Nah, kalau luasan jari-jari itu pasti luasan lingkaran ya. Nah, luasan lingkaran itu berarti pi r kuadrat seperti itu. Nah, sama dengan 20, kita pakai pi-nya 3,14 gitu ya, 3,14. Jari-jarinya di sini yang sudah kita rubah jadi meter, 5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. Oke, berarti 20 per 3,14, 5 kuadrat itu berarti 25 dikali 10 pangkat min 8 gitu. Ada yang bisa kita sederhanakan, ini ya 20 25, di sini 4, ini 5, berarti 4 per 3,14 dikali 5 itu 15,7 kali 10 pangkat min 8. Nanti min 8 nya naik ke atas saja ya, jadi nanti positif, sehingga sisanya itu 4 kali 10 pangkat 8 dibagi 15,7. 4 dibagi 15,7 itu kurang lebih 0,25 dikali 10 pangkat 8. Kalau mau nolnya dihilangkan, misalkan mundur 2 kali ya, 1, 2 berarti 250 kali 10, karena mundur 2 kali, pangkat 6 satuannya Newton per meter persegi. Begitu untuk pembahasan nomor 2. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 3. Ya, untuk pembahasan nomor 3 di sini ada nilai konstanta K1, K2, K3, nilainya 200 Newton per meter. Diketahui K1 sama dengan K2 sama dengan K3, nilainya 200 Newton per meter. Dan K4, konstanta yang keempat itu 600 Newton per meter. Tentukanlah nilai konstanta pengganti pegas pada gambar. Nah, berarti Ibu gambarkan dulu. Untuk pegasnya di sini ada 3 pegas yang disusun secara paralel ya. K1, K2, K3 itu paralel karena berjejer, lalu disambungkan dengan K4. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk mencari konstanta pengganti atau konstanta total, berarti kita sederhanakan dulu bagian yang atas. Ini karena paralel, berarti sesuai dengan hukum Hooke, kalau yang paralel pegasnya kita jumlahkan. Berarti K paralel itu jumlah antara K1, K2 ditambah K3 begini ya. Berarti karena ini 200 ditambah 200, nah dijumlah 600 Newton per meter K paralelnya. Nah, lalu terus diapakan? Karena ini sudah diterangkan jadi satu, nanti gambarnya akan modelnya seperti ini. Nah, ini K paralel, ini K4. Nah, sehingga akan berjejer secara seri. Kalau seri itu nanti untuk mencari konstanta totalnya di jumlah, tapi modelnya diper gitu atau dibagi ya. Jadi untuk totalnya, karena totalnya itu diserikan, itu diseper sama dengan 1 per paralel, konstanta paralel ditambahkan 1 per K4. Nah, di sini paralelnya 600, ini juga 600, karena sama berarti 2 per 600. Nah, untuk K total itu harus dibalik ya, berarti 600 dibagi 2 berapa? 300 Newton per meter, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu nomor 4 atau nomor terakhir dari kuis kemarin. Dibacakan soalnya, 2 buah pegas identik disusun secara seri, sehingga ketika diberi beban 12 Newton,
Diketahui di sini kalau bebannya berarti W-nya 12 Newton. Energi potensial itu EP. Nilainya adalah 0,75 Joule. Seperti itu ya. Tentukan nilai pertambahan panjang pegas tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah delta X-nya. Ada dua pegas disusun secara seri dihubungkan dengan beban. Berarti nilai delta X berdasarkan energi potensial. Kita tahu persamaan EP itu ada dua ya. Kita bisa pakai dengan konstanta delta X nya dikuadratkan. Bisa pakai juga menggunakan gaya tapi delta X-nya tanpa dikuadratkan. Berhubung di sini kita sudah ada gayanya, gaya di sini sebagai beban juga atau W ya, kita bisa pakai persamaan yang kedua ini ya. Nah, ini. Nah, berarti EP kita bisa cari dari setengah F delta X. Berarti W di sini sama dengan gaya, sama saja. Berarti EP-nya 0,75. Setengah F-nya itu sama dengan W12 delta X. Nah, kita bagi dulu sebelah sini. Itu jadi 6. Berarti kalau delta X 0,75 dibagi 6. Berapa? 0,125 meter. Oke. Jadi sudah semua pembahasannya ya. Silahkan dilihat dengan baik, dicermati untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.